Perkenalkan, nama saya Andika Septiana, NIM K84200005. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi sosiologi kelas 10, yaitu gejala sosial, yang khususnya saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai dampak positif dari adanya gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, sebagai ulasan awal, kita akan mengetahui apa itu pengertian gejala sosial. Seperti yang dapat kalian lihat, bahwa gejala sosial itu merupakan suatu fenomena yang ada di masyarakat yang ditandai dengan munculnya suatu permasalahan sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi dari antara individu satu dan individu lainnya, dan juga kelompok satu dengan kelompok lainnya. Atau dengan kata lain, gejala sosial itu merupakan suatu dampak atau penyebab dari munculnya gejala-gejala sosial lainnya di masyarakat. Nah, seperti yang dapat kalian lihat bahwa ketiga gambar ini merupakan gambar gejala sosial yang ada di kehidupan masyarakat saat ini. Terlihat dari ketiga gambar tersebut sudah mewakili gejala sosial di berbagai bidang. Misalnya saja gambar 1 itu merupakan gejala sosial di bidang kesehatan. Kemudian gambar 2 itu merupakan gejala sosial di bidang ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga juga ada di bidang ekonomi. Nah, gambar ini akan mewakili bagaimana gejala sosial dan dampaknya itu berpengaruh kepada kehidupan di masyarakat, terutama dampak positifnya. Untuk memfokuskan bagaimana dampak positif gejala sosial, saya akan mengambil satu contoh terdekat, yaitu pandemi COVID-19 yang baru-baru saja kita alami sebagai untuk mengambil sampel bagaimana dampak positif itu terjadi pada gejala sosial pandemi COVID-19. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas, terutama memfokuskan kepada gejala sosial pandemi COVID-19, yaitu dampak positifnya. Nah, di sini yang pertama itu ada munculnya nilai dan norma baru di masyarakat, kemudian yang kedua ada perkembangan iptek, kemudian yang ketiga ada berkembangnya lembaga-lembaga sosial di masyarakat, dan yang keempat adalah pemerataan akses di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi poin utama dalam pembahasan dampak positif gejala sosial di bidang pandemi COVID-19. Pokok bahasan yang pertama itu ada perubahan sosial, nilai dan norma di masyarakat. Nah, adanya gejala sosial ini pasti akan mempengaruhi perubahan nilai dan norma, karena dengan langsung atau tidak langsung masyarakat akan berubah pola pikirnya, yang dimana hal ini akan membentuk suatu pola pikir baru, dimana akan menciptakan norma-norma dan nilai-nilai baru di masyarakat. Nah, contohnya saja pada pandemi COVID-19 ini, yang dimana masyarakat lebih terbuka pemikirannya, menerima nilai dan norma baru yang diberikan pemerintah kepada kita. Misalnya saja ada pembentukan norma-norma baru, kemudian nilai-nilai atau aturan-aturan baru yang diterapkan pemerintah kepada masyarakat yang dipatuhi untuk menjaga kesehatan mereka. Nah, hal ini membuka pikiran masyarakat bagaimana masyarakat menerima suatu keadaan baru, suatu keadaan yang memang seharusnya kita terima dengan beberapa solusi. Nah, contoh nilai dan aturan yang diterapkan itu ada mungkin ada dari work from home, atau dari larangan-larangan bepergian, mungkin dari fasilitas-fasilitas umum juga dibatasi penumpang, ataupun dari khalayak-khalayak jalanan-jalanan juga sudah mulai dibatasi agar tidak berdesak-desakan untuk menjaga kesehatan. Pokok bahasan yang kedua adalah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dengan adanya gejala sosial ini masyarakat terus mengalami perubahan, terutama pada masa pandemi COVID-19 yang sangat cepat dan begitu mendadak, yang membuat masyarakat harus juga cepat untuk menyesuaikan kehidupan mereka di zaman sekarang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya saja, pada pandemi COVID-19 ini masyarakat dituntut harus mengetahui teknologi, contohnya saja pada aplikasi, kemudian perubahan perkembangan ilmu pengetahuan juga. Masyarakat disajikan dengan beberapa pandemi-pandemi yang ada, dengan obat-obatan yang ada, dengan vaksin-vaksin yang ada, yang membuka pikiran masyarakat mengenai pengetahuan baru tentang pandemi COVID-19. Kemudian di sisi ilmu teknologi itu ada aplikasi, di mana masyarakat ketika pada masa pandemi diwajibkan mempunyai aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke beberapa tempat-tempat fasilitas umum yang menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi. Seperti yang dapat kita lihat, di sini ada 3 gambar yang saya sajikan untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak positif gejala sosial di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya saja pada gambar pertama, masker.
masker ini merupakan pembuktian bahwa masyarakat itu berkembang ilmu pengetahuannya, dimana yang dari semula kita hanya mengetahui masker yang biasa kita gunakan yang one play. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19, banyak jenis-jenis masker seperti KF95, KN95, kemudian masker-masker kesehatan lainnya, di mana itu berbeda lapisan dan juga berbeda kegunaannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada vaksin, di mana yang awalnya pengetahuan masyarakat tentang vaksin itu masih sangat awam dan bahkan banyak yang tidak mengetahui tentang pentingnya vaksin. Namun dengan adanya pandemi ini, karena memang vaksin ini merupakan hal yang wajib dan tuntutan juga dari pemerintah, maka masyarakat mengetahui bahwa manfaat vaksin adalah untuk menjaga imunitas tubuh, kemudian melindungi masyarakat dari bahaya-bahaya COVID-19 yang mungkin nanti bisa menyerang siapapun dan dimanapun. Nah, yang kemudian yang ketiga itu adalah pembuktian dari ilmu teknologi, di mana masyarakat itu yang awalnya tidak tahu menahu mengenai teknologi baru yang dibuat oleh pembuat teknologi, yaitu aplikasi Peduli Lindungi yang muncul ketika adanya pandemi COVID-19. Nah, ini itu merupakan salah satu dampak baik atau dampak positif dari berkembangnya gejala sosial, yaitu pemahaman masyarakat yang meluas tentang teknologi, di mana teknologi ini digunakan untuk mengetahui berapa kali mereka vaksin, riwayat-riwayat penyakit apa yang mereka miliki. Jadi masyarakat dipermudah dan juga akan lebih tahu banyak mengenai kesehatan mereka dari aplikasi ini. Pokok bahasan yang ketiga ada berkembangnya lembaga sosial di masyarakat. Nah, adanya peningkatan kebutuhan manusia yang semakin kompleks itu mengembangkan suatu lembaga atau adanya sebuah wadah baru di masyarakat untuk menampung aspirasi dan juga memfasilitasi masyarakat. Contohnya saja di masa pandemi COVID kemarin banyak sekali lembaga-lembaga baru terbentuk, mulai dari lembaga-lembaga persatuan para perawat kesehatan, kemudian juga dari mahasiswa-mahasiswa kesehatan yang membantu beramai-ramai sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, hal ini menandakan bahwa semakin kompleks kebutuhan masyarakat, akan semakin banyak juga lembaga atau wadah yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat. Ini merupakan salah satu dampak positif karena dengan adanya lembaga sosial ini akan membantu untuk meringankan dan juga membantu untuk mempermudah jalannya keberjalanan masyarakat dalam menghadapi kehidupan saat ini, terutama pada masa pandemi kemarin. Nah, pokok bahasan yang terakhir adalah pemerataan infrastruktur, di mana dengan adanya gejala sosial ini akan terjadi banyak perubahan di dalam masyarakat yang mengakibatkan pertumbuhan masyarakat itu juga semakin pesat, terutama juga di bidang infrastruktur dan juga fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, contohnya saja di masa pandemi COVID kemarin, bahwa dari adanya pandemi atau gejala sosial yang terjadi itu berdampak positif pada pemerataan infrastrukturnya. Misalnya saja Wisma Atlet yang awalnya mau digunakan untuk penampungan atlet-atlet bisa digunakan sebagai sarana untuk menampung kesehatan masyarakat yang terdampak COVID-19. Kemudian juga dari fasilitas-fasilitas kesehatan di desa-desa yang mungkin kurang terjangkau di perkotaan itu sudah dibangun. Kemudian dari tenaga kesehatannya juga ini lebih memberikan dampak positif kepada mereka karena sedikit banyaknya mereka akan terjauhi dari kata pengangguran. Kemudian juga tidak hanya dari bidang kesehatan, namun bidang-bidang yang lain seperti bidang ekonomi dari penjualan obat, kemudian penjualan masker, ini akan secara tidak langsung akan mengembangkan pemerataan infrastruktur yang ada di masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pembelajaran kali ini yaitu adanya perubahan sosial di masyarakat itu menimbulkan adanya gejala sosial, di mana gejala sosial ini akan mempengaruhi gejala-gejala sosial lain di masyarakat. Nah, walaupun memang gejala sosial ini cenderung berdampak ke arah negatif, namun gejala sosial ini juga mempunyai dampak positif yang bisa kita lihat dari berbagai bidang kesehatan, ekonomi, sosial, masyarakat.
kita bisa ambil dari contoh kasus yang sudah dipaparkan tadi, yaitu kasus COVID-19 yang dianalisis dari berbagai dampak positifnya yang bisa kita ambil di kehidupan kita. Nah, itu tadi video pemaparan atau video pembelajaran materi gejala sosial, terutama dampak positif gejala sosial yang ada di masyarakat. Semoga sedikit banyak membantu kita dalam memahami dampak-dampak positif gejala sosial di masyarakat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.